warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di Metaplan kali ini kita akan mencoba mencari faktor penyebab tingginya angka kasus COVID-19 di Gresik. Seperti yang kita tahu, hingga saat ini kita masih dalam suasana pandemi dan angka kasus positif di Gresik itu masih terus naik. Hal ini salah satunya disebabkan karena di Gresik itu masih ada budaya ngopi. Nah, hal itu susah dihilangin. Terus banyak juga warung kopi yang masih membuka warungnya dan tidak menerapkan protokol kesehatan yaitu physical distancing. Contohnya mereka tidak memberikan jarak pada tempat duduknya. Di sini kami meminta bantuan Mbak Mas dan Masnya semuanya untuk meminta pendapat tentang masalah tersebut. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wardadiol Atrima sebagai fasilitator dan teman saya. Halo semuanya, saya Almira sebagai co-fasilitator. Saya Salva sebagai notulensi. Tong sampah banyak kuman, jangan letakkan di tempat sembarangan. Demi menjalin keakraban, mari kita berkenalan. Kenalannya dimulai dari Masnya yang berkemeja biru dongker dan memakai masker. Silahkan. Ya, nama saya Iqbal Zamzami sebagai owner coffee shop. Selanjutnya, Mas yang memakai kaos biru dongker. Ya, perkenalkan nama saya Wildan sebagai masyarakat Gresik. Selanjutnya, Mbak yang memakai kerudung coklat. Perkenalkan, saya Farah sebagai dokter. Selanjutnya, Mas yang memakai kemeja biru dongker. Perkenalkan, saya Kidan sebagai masyarakat Gresik. Selanjutnya, silahkan Mas yang memakai kemeja batik untuk berkenalan. Iya, saya Fandi sebagai Satgas COVID di sini. Saya akan membacakan peraturan Metaplan kali ini agar diskusi nantinya berjalan lancar tanpa kendala. Yang pertama, peraturannya yaitu harap mematikan audio jika tidak berbicara. Yang kedua, wajib menyalakan video selama acara berlangsung. Yang ketiga, dilarang berdiskusi antar peserta. Dan yang terakhir yaitu pendapat yang nantinya akan ditulis haruslah merupakan pemikiran sendiri tanpa mencari di internet atau tanya teman. Apakah peraturan tersebut dapat disetujui? Setuju. Setuju. Ada sedikit games dari saya. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Mbak Mas sekalian. Cara menjawabnya adalah jika Mbak Mas itu menjawab iya, maka Mbak Mas bisa menggunakan fitur reaction emoji jempol. Pertanyaan pertama, apakah saudara sekalian pernah melihat warung kopi di dekat rumah yang masih belum menerapkan protokol kesehatan? Jika iya, silakan memberikan emoji jempol. Oh, ternyata semua masih menemukan ya, masih ada warung kopi yang belum mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apakah saudara sekalian pernah mengunjungi warung kopi dalam kurun waktu sebulan terakhir? Ternyata 3 dari 5 peserta pernah mengunjungi warung kopi ya. Terus, ini ada pertanyaan terakhir. Apakah saudara sekalian punya orang terdekat atau teman yang masih mengunjungi warung kopi ketika pandemi ini? Ternyata semuanya punya ya saudara dan teman yang masih mengunjungi warung kopi. Oke, sekian games kecilnya. Untuk menjawab soal tersebut, Mbak Mas sekalian harus memakai huruf balok. Selanjutnya, jika sudah menulis jawabannya, nanti bisa diklik simpan dan meletakkan sticky notes tersebut di bawah soal. Apakah dapat dipahami? Paham. Baik. Pertanyaan pertama. Mengapa masih banyak orang yang ngopi di tengah pandemi dan mengabaikan physical distancing? A few moments later. Oke, sudah terkumpul ya 5 jawaban dari Mbak Mas semuanya. Selanjutnya saya akan membacakan jawaban-jawaban tersebut. Yang pertama ada bosan di rumah. Ini saya letakkan di paling kiri. Yang jawaban kedua ada karena ngopi adalah kebutuhan kita semua. Menurut Mbak Mas sekalian, apakah bosan di rumah dan karena ngopi adalah kebutuhan kita semua merupakan sejenis? Iya atau tidak?
Tidak. 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 Oke, tidak ya. Lanjut, akan saya taruh di dua kelompok yang berbeda. Selanjutnya ada jawaban ketiga, yaitu bisa kumpul dengan teman. Apakah ini dapat dikelompokkan di bosan di rumah, atau karena ngopi adalah kebutuhan kita semua, atau disendirikan? Disendirikan. Ya, dirikan. Baik. Selanjutnya adalah kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan. Menurut Bapak sekalian, jawaban ini apakah bisa dikelompokkan dengan jawaban-jawaban sebelumnya? Bisa dengan karena ngopi adalah kebutuhan kita semua. Oh ya, baik. Selanjutnya ada rasa bosan. Rasa bosan ini apakah bisa dikelompokkan ke jawaban sebelumnya? Bisa. Bisa dengan bosan di rumah. Jadi dari soal pertama, mengapa masih banyak orang yang ngopi di tengah pandemi dan mengabaikan physical distancing? Ada 3 kelompok jawaban. Yang pertama yaitu bosan di rumah dan rasa bosan. Kelompok kedua ada karena ngopi adalah kebutuhan dan kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan kelompok ketiga ada bisa kumpul dengan teman. Pertanyaan kedua, upaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Gresik untuk meningkatkan perilaku physical distancing di warung kopi sebagai upaya pencegahan COVID-19? A few moments later. Oke, sudah ada 5 jawaban di sini. Saya akan membacakan jawaban-jawaban tersebut. Yang pertama ada razia secara berkala. Yang kedua memberi batasan tempat duduk. Apakah razia secara berkala serta memberi batasan tempat duduk dapat dikelompokkan di satu jenis? Tidak. Oke, terima kasih. Tidak. Selanjutnya ada menghimbau agar tetap jaga jarak. Apakah menghimbau agar tetap jaga jarak ini dapat dikelompokkan pada jawaban sebelumnya? Bisa dengan memberi batas tempat duduk. Selanjutnya ada jawaban denda bagi yang melanggar protokol kesehatan. Apakah jawaban ini dapat dikelompokkan di jawaban-jawaban sebelumnya? Dibedakan. Oke, Tidak, terima dibedakan. kasih. Selanjutnya ada razia warung kopi. Ini apakah dapat dikelompokkan di jawaban-jawaban sebelumnya? Bisa. Oh, Bisa dengan razia secara berkala itu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi pertanyaan kedua, upaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Gresik untuk meningkatkan perilaku physical distancing di warung kopi sebagai upaya pencegahan COVID-19? Ada 3 kelompok jawaban. Yang pertama adalah razia secara berkala dan razia warung kopi. Yang kedua adalah memberi batas tempat duduk serta menghimbau agar tetap jaga jarak, satu kelompok. Dan kelompok terakhir ada denda bagi yang melanggar protokol kesehatan. Apakah jawaban-jawaban ini dapat diterima? Apakah dapat disetujui? Bisa. Bisa. Kita beralih ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan nomor 3. Solusi apa yang dapat meningkatkan kesadaran orang yang ngopi di tengah pandemi agar tidak mengabaikan physical distancing? A few moments later. Akan saya bacakan satu persatu. Jawaban yang pertama adalah edukasi bahaya COVID terhadap kerabat terdekat. Yang kedua ada warungnya ditutup. Apakah warungnya ditutup dan edukasi bahaya COVID terhadap kerabat terdekat dapat dikelompokkan? Tidak. Tidak, baik. Selanjutnya ada jawaban aturan tertulis dari pemilik warung. Apakah jawaban ini dapat dikelompokkan dengan jawaban-jawaban sebelumnya? Tidak sih kayaknya. Tidak. Apakah semua setuju tidak? Tidak. Tidak. Oke, tidak ya. Selanjutnya ada jawaban peraturan dan pelaksanaan yang tegas. Apakah peraturan dan pelaksanaan yang tegas ini dapat dikelompokkan ke jawaban sebelumnya? Bisa di aturan tertulis dari pemilik warung. Oke, baik. Selanjutnya jawaban terakhir ada denda. Denda ini apakah dapat dikelompokkan ke jawaban-jawaban sebelumnya? Bisa. Bisa di mana? Di peraturan. Dari pertanyaan solusi apa yang dapat meningkatkan kesadaran orang yang ngopi di tengah pandemi agar tidak mengabaikan physical distancing, kita punya 3 kelompok. Yang pertama ada edukasi bahaya COVID terhadap kerabat terdekat. Kelompok kedua yaitu warungnya ditutup. Dan kelompok ketiga yaitu aturan tertulis dari pemilik warung, peraturan dan pelaksanaan yang tegas, serta denda. Apakah apakah kelompokan ini dapat diterima? Bisa. Oke, baik. Dari pertanyaan 1, 2, dan 3, apakah bisa disetujui? Disetujui. Setuju. Saya akan membacakan hasil dari Metaplan pada sore hari ini, yakni dari hasil diskusi Metaplan
yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi FKM UNER bersama sektor terkait didapatkan hasil dari ketiga pertanyaan, yaitu yang pertama, pertanyaan pertama yaitu mengapa masih ada orang yang ngopi di tengah pandemi dan mengabaikan physical distancing. Di sini terdapat 3 alur, yakni alur yang pertama ada pernyataan bosan di rumah, kemudian ada rasa bosan. Kemudian di alur yang kedua yaitu karena ngopi adalah kebutuhan kita semua dan kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan. Lalu alur yang ketiga yaitu bisa berkumpul dengan teman. Dari pertanyaan pertama, seluruh audiens menyatakan setuju. Kemudian pertanyaan kedua yaitu upaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Gresik untuk meningkatkan perilaku physical distancing di warung kopi sebagai upaya penjagaan COVID-19. Di sini juga terdapat 3 alur, yaitu yang alur pertama terdapat rahasia secara berkala dan rahasia warung kopi. Di alur kedua yaitu memberi batas tempat duduk dan menghimbau agar tetap jaga jarak. Dan di alur ketiga yaitu denda bagi yang melanggar protokol kesehatan. Untuk pertanyaan terakhir yaitu solusi apa yang dapat meningkatkan kesadaran orang yang ngopi di tengah pandemi agar tidak mengabaikan physical distancing. Di sini juga terdapat 3 alur, yaitu alur pertama, edukasi bahaya COVID terhadap kerabat terdekat. Alur kedua, warungnya ditutup. Dan alur ketiga, yaitu adanya aturan tertulis dari pemilik warung, kemudian peraturan dari pelaksanaan, dan pelaksanaan yang tegas, dan yang terakhir yaitu ada denda. Dari ketiga pertanyaan, dari semua soal, audiens menyatakan setuju. Terima kasih. Proses metaplan telah selesai. Sekian metaplan pada sore hari ini. Hasil dari metaplan ini selanjutnya akan kami analisis untuk keperluan lebih lanjut. Terima kasih kepada saudara sekalian yang telah berkenan untuk hadir, dan mohon maaf apabila selama berlangsungnya acara terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan pandemi ini segera berakhir. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.